kami juga persilakan ya, gunakan chat box maupun unmute dan Anda boleh juga langsung tanya. Ya, saya kira tanpa memperpanjang waktu, Ibu Brigita sudah ada di layar kita semua. Ya, mungkin kita bisa mulai menyapa Bu Brigita. Apa kabar Bu Brigita? Baik, Mas Mirsa, sehat-sehat. Semua sehat juga ya di sini, saya harap. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya, baik Bu Brigita, kita akan sekelumit membahas ini plastik ya yang membungkus kita. Saya kira Ibu Brigita bisa ya mengambil tempat dan waktu untuk sharing session ya Pak. Berapa lama Mas? Kita akan punya waktu 30 menit ke depan. Setelah itu kita akan punya 15 menit untuk tanya jawab. Ya, setelah itu kita akan masuk ke sesi meditasi Twin Hearts. Ya. Baik Bu. Ya, saya akan sharing ya. Apakah terlihat sebentar? Ya, sudah terlihat Bu. Mungkin bisa di switch ke slideshow. Ya. Oke. Ya. Judulnya kayak provokatif ya, isinya biasa aja. Dan di sini saya benar-benar hanya sharing. Nanti silahkan nanti kita saling memperkaya ya, karena ini adalah kehidupan yang sehari-hari, masalah yang kita hadapi sehari-hari, dan ini sangat mempengaruhi diri kita, kehidupan kita, dan masalah kita, anak cucu kita. Oke. Ini saya mulai dengan nah, ini saya cuplik saja bahwa ternyata plastik itu sudah dari 1862 itu sudah ditemukan ya namanya plastik, walaupun belum sampai yang seperti sekarang. Dulu masih karena penemunya namanya Alexander Parkes disebutnya Parkesin, dan itu belum disambut baik, walaupun itu sudah diketahui bahwa itu waterproof, bisa menahan air. Dan kemudian ada yang buat seluloid, lalu pekelin, sampai kemudian dipakai pada saat perang, itu dipakai kemudian menjadi alat untuk penangkal radar. Jadi pesawatnya dibungkus di beberapa tempat itu dibungkus plastik supaya tidak bisa dideteksi radar. Kemudian terus sampai dipakai untuk parasit, di militer, dipakai untuk tali dan sebagainya untuk keperluan perang militer. Terus sampai era sekarang ternyata plastik itu terus diteliti, dan inovasi yang terakhir, plastik itu sifatnya sangat berkelanjutan. Kalau kita sekarang sedang mempersoalkan bagaimana hidup berkelanjutan, nih plastik ini sudah berkelanjutan lebih dulu. Dia sangat kuat, bisa dibentuk menjadi apa saja, sekaligus dia tuh fleksibel, dan juga dia bisa menjadi bisa keras, bisa lentur, tapi yang pasti sangat sulit diurai. Tadi sifatnya berkelanjutan. Dia ada di alat kesehatan, untuk arsitektur, pengobatan, alat teknologi tinggi ya, kemudian kemasan, otomotif, dan lain-lain. Dan yang paling dekat dengan kita adalah kemasan minuman dan makanan. Ini ya maaf, ini saya ini lagi ngaco, kalau dipencet nggak keluar sekali, dipencet agak lama dia keluarnya banyak sekali. Jadi beginilah jadinya. Dan makanan serta kebutuhan rumah tangga, mulai dari terutama tas kresek yang sekarang baru kita dalam tanda kutip perangi, itu baru tas kresek, hingga semua kemasan seperti untuk mengemas daging, sayuran, dan sebagainya. Ibu-ibu, ya saya maaf masih gender bias karena memang masih ibu-ibu yang banyak belanja, walaupun sudah ada juga bapak-bapak yang belanja. Oke. Nah inilah
produknya ini untuk pipa, peralon, kemudian untuk segala macam jenis sotel, piring, untuk kemasan. Nah ini kemasan yang ini makin kecil seperti kopi. Dulu tuh hanya setengah kilo, sekarang ada yang 100 gram. Kalau sampo dulu itu 1 liter, sekarang sampo itu dengan kemasan yang kecil-kecil, saset-saset itu yang kecil-kecil itu. Karena apa? Semuanya karena alasan ekonomi. Kalau tidak kecil-kecil, maka yang pendapatannya minim tidak akan bisa membeli. Sementara produsen ingin produknya laku seluas-luasnya. Nah, kemudian sekarang faktanya bagaimana? Yang plastik itu menjadi sampah kalau sudah tidak dipakai. Dari sejumlah penelitian, dunia ini kondisinya sudah sangat buruk ya. Dalam 1 dekade mendatang, diperkirakan akan mencapai 53 juta sampai 90 juta ton sampah plastik saja pada 2030. Ini saya ambil dari AF Science. Kemudian 2015 itu jumlah sampah plastik yang berada di saluran air dan lautan sudah ada 8 juta ton, metrik ton. Di lautan, sampah plastik bisa mencapai hingga 11 km di bawah. Kalau udah lama, gitu lama-lama dia akan turun. Nah, kalau di jentrek ya, bahasa Inggrisnya tuh di jentrek. Keliling bumi itu bisa sampai 40.000 km. Maka dalam 1 tahun sampah plastik bisa dibariskan panjangnya hampir 10 kali keliling bumi. Bumi itu sekitar 4.000 km ya kelilingnya. Nah, berdasarkan data dari ScienceMax, jumlah produksi sampah plastik global sejak 50 hingga 2015 cenderung menunjukkan peningkatan. Sudah pasti, tahun 50 produksi sampah dunia baru di angka 2 juta ton per tahun. 65 tahun setelah itu, sudah 381 juta ton per tahun. Angka ini meningkat lebih dari 190 kali lipat. Ya. Kemudian, nih, yang kemudian menjadi viral adalah ini ada sekian puluh kilo atau ratus kilo saya lupa, tapi paus bungkuk ini mati karena ususnya penuh dengan plastik. Nah, ini gambar satirnya seperti ini. Selanjutnya, lihatlah bagaimana laut kita ini diambil di Jakarta Post. Nah, kemudian ada contoh polluted by single-use plastic. Nanti saya akan ngobrolin soal single-use plastik karena selama ini kita selalu ribut tentang single-use plastik. Ya. Nah, sebenarnya dampak sampah plastik apa saja sih? Tadi sudah terlihat di foto, di lautan itu sampah plastik bisa membunuh terumbu karang dan hewan-hewan laut. Mengapa? Karena dia kalau nyangkut di terumbu karang itu kan isinya kan hewan-hewan ini ya, bertubuh lunak. Sehingga ketika dia tertutup, maka dia tentu tidak bisa makan dan sebagainya. Dan ketika itu ada ikutannya, kalau terumbu karang mati, padahal itu adalah tempat pemijahan. Kalau kita lihat film Finding Nemo, itu adalah ibaratnya tempat bertumbuhnya bayi-bayi, tempat sekolahnya ikan-ikan gitu. Jadi itu tempat pemijahan untuk membesarkan ikan dan berbagai hewan laut ya. Dan ini yang tadi ternyata 5,9 kg sampah ada di dalam perutnya, ditemukan di Wakatobi. Padahal Wakatobi itu kan tempat wisata ya. Jadi sudah jelas dari mana dia dapat plastiknya, pasti dari sampah-sampah para wisatawan. Nah, ada tutup galon, ada sobekan terpal, segala rupa ada. Nah, sorry. Maaf. Sampah banyak sekali foto-foto atau video-video yang beredar seperti seekor penyu yang hidungnya kemasukan sedotan plastik itu sudah berkali-kali menjadi quotation ya, jadi kutipan di mana-mana, dan betapa ya mereka tidak bisa
menolong dirinya sendiri tentunya. Kemudian sampah plastik itu dapat mencemari tanah, air, dan laut, bahkan udara, karena jika dibakar sebagai sampah biasa, dia akan melepaskan racun. Jadi kalau dia di tanah pun, lama-kelamaan dia juga akan membuat tanah itu tidak bisa bernapas ya. Kemudian kalau di air, bekas-bekas kemasan itu juga masih membawa sisa-sisa apa yang tadinya ada di dalamnya, dan biasanya itu adalah makanan-makanan dengan berbagai bahan-bahan kimia, dan kemudian kalau dia dibakar, polusi udara udah jelas karena itu membawa dioksin, melepaskan racun yang disebut dioksin. Nah, plastik itu sangat sulit kan diurai, butuh waktu antara 100 hingga 500 tahun agar plastik hancur. Nah, makhluk bawah tanah tentunya seperti cacing-cacing yang akan membuat tanah itu menjadi lebih subur. Bukan hanya cacing, tapi berbagai hewan-hewan yang organisme-organisme yang ada di bawah tanah yang berfungsi sebagai penghancur zat-zat renik, sebagai penghancur semua barang-barang yang atau maksudnya barang-barang organik yang masuk ke tanah itu akan menjadi pupuk yang bagus kalau organismenya itu tumbuh subur. Nah, kalau ada plastiknya tentu hewan-hewan atau organisme di bawah tanah itu juga akan terganggu hidupnya. Kesannya sih tidak terlihat secara langsung ya, karena itu efeknya adalah jangka panjang. Semua yang terkait dengan lingkungan itu biasanya efeknya adalah baru terasa jangka panjang. Mungkin kecuali polusi ya, langsung terhirup, langsung ada di udara. Kemudian kalau kita bicara yang paling dekat dengan kita, yang kita tenteng kemana-mana, kalau kita pergi, itu adalah botol plastik air minum kemasan. Nah, biasanya itu ada kode PET yang merupakan botol plastik yang jernih, transparan, tembus pandang. Botol jenis ini direkomendasikan hanya sekali pakai. Tapi seringkali kita pakai juga lagi sebagai wadah air minum. Padahal itu sama sekali tidak disarankan, karena kemudian bisa sudah keluar kemudian dioksinnya. Lalu botol plastik dengan kode PET yang terbuat dari berbagai unsur sintetis atau kimia ini berbahaya karena mengeluarkan zat yang disebut bisphenol A atau BPA. Zat ini merupakan bahan kimia industri yang digunakan sejak 1960-an dalam proses membuat plastik itu, dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa BPA dapat meresap dalam makanan atau minuman di dalamnya. Apa bahaya BPA? Bahaya BPA itu antara lain bisa mengganggu kesuburan untuk perempuan. Karena dia sifatnya terakumulasi ya dalam tubuh. Kemudian juga bisa menyebabkan CA untuk anak-anak, bisa menyebabkan stunting, bisa menyebabkan kelainan fisiologis dan sebagainya. Seperti sekarang kalau kita lihat dari alat-alat itu ya, alat-alat masak sekarang kan sudah seperti free FPOA ya, pelapis-pelapis itu ya. Itu beda dengan plastik, tapi intinya adalah sama, bahwa zat-zat kimia yang digunakan untuk memproses suatu barang itu banyak sekali yang bersifat racun, dan baru sekarang kita mengakui. Sebenarnya sudah lama diketahui, seperti teflon segala rupa itu tolong dihilangkan dari rumah kita, karena teflon itu sama dengan BPA, itu juga akan akumulatif, dan ininya sama, efeknya sama, dampaknya terhadap tubuh kita. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan untuk yang berkode PET. Nah,
hal lain lagi adalah bagaimana memilih botol plastik atau barang-barang plastik yang dari daur ulang. Terutama ya, kalau kita melihat itu mainan-mainan dari bahan plastik yang, mohon maaf, itu yang murah, itu karena untuk menjangkau kalangan ekonomi yang rendah, itu mereka biasanya dari plastik daur ulang. Itu gampang sekali dikenali, yaitu warnanya, kita tahu ya, warnanya kusam gitu loh. Hijaunya kusam, birunya kusam, hitamnya kusam, itu adalah plastik-plastik daur ulang dan biasanya baunya menyengat. Nah, itu dari sisi bau aja, kalau baunya menyengat, itu ada sesuatu yang menguap dari situ yang kita hirup. Dan itu kalau untuk anak-anak tentu akan berbahaya, karena bisa mempengaruhi kesehatannya. Ya, lanjut. Sebentar. Nah, ya. Lalu apakah yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan sebenarnya adalah mengurangi sampah plastik. Saya sebenarnya agak kurang pas dengan kata ini. Yang lebih tepat adalah mengurangi penggunaan plastik. Mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dari plastik. Jadi misalnya tidak menggunakan sedotan plastik, sudah menjadi tren ya waktu itu. Banyak sekali orang menjual sedotan dari logam, stainless steel. Kemudian sekarang sudah banyak juga yang menjual dari kertas, sedotan-sedotan itu. Jadi mungkin akan baik kalau kita pergi kemana-mana membawa sedotan sendiri, karena masih banyak sekali resto-resto, tempat coffee shop, semua tuh masih banyak yang menyediakan sedotan plastik. Sedotan plastik tidak dilarang soalnya, dilarang baru tas kresek. Kemudian membawa tas belanja sendiri. Dulu juga sudah demikian ngetren ya, orang membeli sampai harganya murah sekali ya, dan orang sebaiknya memang mempunyai tas belanja yang lipat atau apapun itu, tas belanja sendiri. Dan satu lagi, kalau ke tukang sayur, saya membawa tas belanja sendiri atau membawa kresek bekas yang didapatkan entah dari GoFood atau apa, itu kan kadang kita dapat tas ya. Nah itu saya ini ya orangnya agak kurang kerjaan gitu, jadi saya kalau dikasih tukang sayur tas kresek, saya bilang jangan murah hati dengan tas kresek. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu, itu murah, tetapi dampaknya tuh nggak murah. Sudah pernah lihat nggak itu ikan mati karena masa gitu. Jadi terpaksa menjelaskan. Saya sedang berpikir tapi belum saya laksanakan, yaitu membawa foto yang tadi itu. Sebenarnya bagus juga itu foto. Kalau kita menjelaskan plastik itu, kasih lihat foto itu aja. Saya pikir saya akan melakukannya. Karena saya sudah lama sekali berpikir seperti itu. Jadi sekalian kampanye gitu. Juga dulu waktu Alfamart belum ini juga saya selalu mengatakan begitu. Tahu nggak ikan segede rumah itu bisa mati? Masa sih Bu? Gitu sambil ketawa-ketawa kayak nggak percaya gitu. Jadi kayaknya ada baiknya. Kita ini kalau mau mengubah mindset orang tuh kayaknya kita harus agak berani dianggap tidak biasa kalau belum gila gitu. Harus berani ngomong sesuatu yang bagi orang kebanyakan tuh akan tidak paham sama sekali. Dan kalau saya sih ya saya ngoceh aja gitu, dan sering tuh. Dan kemudian ini ya, membawa botol sendiri. Ingat ya, kita pasti mengalami ya, kalau dalam seminar-seminar selalu dapat tumbler. Tumbler itu sampai banyak sekali. Terus saya berpikir kemudian, akhirnya ketika botol plastik itu, kemasan itu nggak ada, akhirnya sampahnya adalah tumbler. Nah itu salah lagi. Jadi kayak lingkaran setan ya. Saya kadang-kadang berpikir pusing sendiri. Karena benar-benar lemari yang saya dedikasikan untuk tumbler sampai nggak muat lagi. Sehingga saya harus mengeluarkan beberapa untuk dikasih ke tukang loak. Dan saya berpikir seperti itu. Agak-agak serem lama-lama.
membeli barang dalam kemasan yang lebih besar karena untuk waktu yang lama. Tapi sebenarnya ukurannya juga sama aja. Saya juga belum pernah mengukur ya. Kalau saya beli saset kecil itu, apakah sampahnya akan lebih banyak dalam jangka sebulan dibanding saya membeli 1 liter misalnya. Saya belum pernah membandingkan. Tapi at least kalau kecil-kecil itu akan lebih sulit dikelola sampahnya. Kalau gede lebih mudah. Kemudian membatasi penggunaan microbeads. Microbeads itu scrap yang perintil-perintilnya itu sebenarnya plastik. Kecuali disebutkan di situ bahwa itu dari alam ya. Kalau bahan dari alam itu biasanya tepung dia. Tapi kalau yang dulu-dulu sebelum gerakan-gerakan lingkungan ini dan banyak orang kemudian membuat produk-produk ramah lingkungan, itu biasanya adalah dari plastik. Bayangkan plastik yang kecil-kecil sekecil itu keluar. Dan jangan salah bahwa rupanya ada berapa merek ya? 2 merek atau 8 merek atau berapa merek dari minuman kemasan itu ternyata di dalamnya sudah ada mikroplastiknya. Artinya kemungkinan besar dia airnya adalah bukan dari sumber air seperti yang dia iklankan, dari sumber air gitu-gitu. Kalau dari sumber air pasti nggak ada mikroplastiknya, tapi ternyata di dalam lab itu sudah ditemukan. Saya lupa untuk mengambil beritanya. Kemudian ya, kalau anak kecil coba pakai es krim cone aja daripada es krim cup atau kemasan-kemasan lain. Ya, dan lain-lain kita bisa tambahkan lagi nanti. Nah, permen karet. Aduh, permen karet itu di Singapura aja dari tahun 90-an udah dilarang makan permen karet. Kemudian benar-benar dilarang, nggak ada permen karet di sana. Kemudian membatasi penggunaan plastik membungkus paket agak susah ya. Gitu kita kena pandemi, kita selalu belanja tuh pakai jari. Dan ketika jari kita memencet, maka datanglah bergulung-gulung plastik. Itu memang merasa berdosa, tapi gimana ya? Gitu. Kemudian menggunakan bahan bekas yang bisa dipakai lagi, tahu daur ulang, memanfaatkan botol plastik dan sebagainya. Ini ada kritik sendiri tentang ini nanti saya. Nah, bagaimana kebijakan pemerintah menghadapi itu semua? Peraturan tentang penggunaan tas plastik ya, saat ini masih tas plastik itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Jadi sampah itu urusannya pemerintah daerah. Namun belum semua daerah memberlakukan larangan tas kresek itu ya di tempat perbelanjaan. Dan di Jakarta pun belum semua outlet, baru outlet yang gede-gede kayak ya kita tahulah bangsa kayak Informa dan kawan-kawan yang gede-gede pokoknya. Yang kecil tapi banyak juga seperti Alfamart, Indomart udah. Nah, kemudian dibuatlah bank sampah. Kemudian di Surabaya itu tas kresek untuk naik bus. Nah, kemudian banyak yang, mana nih? Oh no. Nah, banyak yang mendaur ulang, dan ini untuk penghasilan ibu-ibu rumah tangga gitu memang signifikan ya. Waktu itu Unilever Peduli itu menggerakkan seluruh kelurahan di Surabaya dalam sekian tahun, seluruh kelurahan itu sudah dibina oleh Unilever, kemudian mendaur ulang sampah dan menjadi karya-karya ini kreatif itu. Tapi, ini yang saya bilang catatan. Kebijakan ini bisa menjadi jembatan Batman. Kenapa? Karena kita tidak bisa jadi kemudian di belakang kepala kita tidak berpikir untuk mengurangi konsumsi plastik karena tahu ada pihak lain yang bakal mendaur ulang dan kita pikir itu untuk penghasilan orang lain. Nah, itu yang menjadi PR besar kita ya. Saya juga belum tahu bagaimana karena sebenarnya itu yang kekhawatiran saya bahwa kalau itu di bank sampah gitu akhirnya mereka akan mencari mengumpulkan sampah sebanyak-banyaknya. Kalau nggak dapat sampah ya mereka tidak peduli, mereka sendiri tidak akan mengurangi sampah plastik kalau mereka yang mendapatkan penghasilan dari situ.
Sementara orang lain juga nggak terlalu care karena oh ini ada kok penadahnya, oh ini ada kok penampungnya gitu. Saya juga dalam memilah sampah di rumah itu juga saya selalu bertanya dengan was-was, ini ada nggak yang menerima? Kalau sekecil ini ada nggak yang menerima? Potongan-potongan yang kecil, yang ukuran 2 cm, 5 cm, bungkus permen, rupanya ada. Dan dia bikin menjadi bata plastik. Nah, persoalannya kan belum ada penelitian. Bata plastik itu apakah tidak menyebarkan racun di udara ketika dia kemudian sudah nempel di rumah kita, apakah tidak merembes atau apapun lah, itu belum ada penelitiannya juga. Cuman yang sudah menerima itu setahu saya tuh di daerah Pondok Pinang, di dekat pasar, kita bilangnya pasar Deprok ya, jalan Haji Gang Masjid. Nah, kira-kira di daerah situ lah. Mungkin bisa ditanyakan yang untuk plastik yang kecil-kecil tadi, yang untuk permen dan lain-lain gitu. Nah, ini contoh-contoh yang daur ulang tadi. Memang cantik-cantik sih, gitu. Tapi ya pertanyaan di belakang kepalanya tadi. Demikian, saya akhiri dulu. Kalau ada yang tidak termuat di sini, boleh ditanyakan, karena saya pikir saya baru membatasi di sini, tapi boleh kita diskusikan yang lain, nggak masalah. Oke. Dan saya mengajak, mari kita mencintai bumi, karena bumi adalah sahabat kami, sahabat kita. Jadi jangan menumpuk sampah plastik di tubuh bumi. Jangan membungkus bumi dengan plastik, karena akan mengancam kehidupan hewan, tumbuhan, dan pada akhirnya juga manusia. Kalau kemudian mikroplastik itu masuk ke tubuh kita, kita nggak tahu apa jadi kanker atau jadi tumor atau apa. Oke. Saya rasa begitu. Sekian. Terima kasih. Selamat berkarya, selamat hidup sehat. Ya. Terima kasih banyak Ibu Brigita. Ya, paparan yang sangat komprehensif dan juga menggugah gitu Ibu ya, dengan visualisasi. Karena memang gambar itu ya berbicara 1000 kata ya ibaratnya. Jadi mudah-mudahan malam hari ini paling tidak kesadaran kita atau awareness kita terhadap pentingnya mengendalikan konsumsi plastik atau penggunaan plastik itu dapat terus bertambah ya. Memang sulit keluar dari jeratan plastik karena plastik ini salah satu bahan baku atau bahan material yang memang sangat berguna ya. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak kegunaan dari plastik, tapi seperti yang disampaikan, ya bagaimana kita bisa mengendalikannya gitu ya. Sehingga sebenarnya plastik itu ada dalam siklus yang tertutup ya, tidak siklus yang terbuka ke laut maupun ke tanah ataupun ke udara yang mencemari lingkungan kita. Saya kira gerakan penyembuhan dunia di sini oleh Indonesia Pranic Healing, salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran kita bahwa kita ini tidak hanya hidup untuk kepentingan diri kita dan keluarga, tapi juga untuk kepentingan banyak ya, orang banyak, sesama dan lingkungan. Dan mudah-mudahan sudah banyak yang mempunyai pertanyaan. Kelihatannya sudah ada beberapa yang saya lihat tadi. Sebelum menanggapi pertanyaan, saya tambahkan sedikit. Ya, boleh Bu. Untuk plastik yang ramah lingkungan sudah banyak dilakukan dan sudah ada di pasaran, tetapi selalu apa yang berlabel ramah lingkungan itu pasti lebih mahal. Jadi kayak plastik dari singkong yang bisa hancur dalam 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan, itu harganya masih sekitar, kalau kita 50 lembar itu biasanya cuma 15.000 atau 12.000, dia bisa sekitar 90.000. Pokoknya berlipat-lipat lah harganya. Gitu. Tapi memang dia hancur. Saya pernah lupa nyimpen di dalam kabinet, nah kemudian ternyata hancur di dalam. Iya. Sudah banyak ya.
Ya, saya kira ya itu salah satu terobosan yang saya juga agak kagum juga itu ya, bagaimana membuat kresek yang saya pertama kali lihat dari singkong. Iya. Dan memang kalau dilarutkan ke air katanya bisa diminum, tapi saya sih tidak rekomendasi untuk melakukan begitu. Itu yang lain lagi deh kayaknya deh. Nah itu ada ya yang dulu. ada di itu ya, nasional atau apa itu ya. Iya, memang masalahnya dengan plastik dari singkong itu mudah larut dengan air rupanya. Ya. Tapi juga banyak plastik-plastik yang diklaim mudah degradasi, tapi akhirnya jadi mikroplastik. Nah itu yang juga agak sulit mungkin ya dicerna oleh lingkungan juga. Ya. Terima kasih tambahannya Bu Brigita. Mungkin dari tadi ada pertanyaan tentang ini botol. Nah ini nih, botol. Itu sudah betul. Iya. Botol bayi ini dari apa nih Bu? Ya, nah ini apakah Mbak Igas Nirwasita mau bicara langsung atau gimana, Mas Mirsa? Ya, boleh kalau mau unmute boleh Ibu Ingas. Ada Ibu? Silakan loh Bu, kalau mau langsung. Ya, biar ini ada beberapa ini atau ya kita ya bisa langsung jawab saja kalau itu sudah benar. BPE free itu betul karena BPE kan yang beracun, jadi memang harus dipilih yang BPE free. Seperti kalau kita ya BPE free itu udah betul, jadi memang itu botolnya. Kemudian microbeads itu betul Bu, yang scrub yang ada di facial, untuk facial, untuk kita lulur atau apa supaya halus, supaya kulit mati rontok. Nah itu pilihlah yang pilihlah yang dia bilang berbahan alam ya. Saya sebenarnya tidak ingin menunjuk merek, tetapi yang saya tahu ini yang sains aja ya, yang berdasar sains. Kayaknya di toko IPB itu mereka menjual semuanya itu yang berbahan alami. Saya nunjuk sekolahan aja. IPB itu kan punya toko di berbagai mall ya. Itu mereka ada jual sabun dan lain-lain gitu-gitu. Itu bahan alami. Mungkin dari situ. Kalau yang lain-lain biasanya perusahaan-perusahaan yang saya kurang tahu yang lainnya. Tapi kalau jadi pilihlah scrub yang berbahan dasar alam. Biasanya mereka pakai tepung atau apa gitu. Rupanya baik, ini ada yang angkat tangan Ibu Yeni ya. Silakan Bu. Yeni Megawati. Boleh di-unmute. Atau kepencet. Bu Yeni Megawati. Oh, kepencet kah? Ya. Ini adalah memang saya merasakan banyak dari kita ini sebenarnya ingin ya berbuat sesuatu, tapi apa daya gitu ya. Iya, saya juga persoalan yang kita hadapi sekarang kan karena pandemi ini, maka kita tidak belanja langsung kan, banyak yang waktu itu terutama tidak bisa ke mall atau kemana. Kita jarang belanja gitu, kemudian kita kan melalui belanja online. Nah itu kan kemasannya nggak kira-kira itu. Plastiknya kan tebel banget, apalagi kalau yang bentuknya botol atau apa gitu kan, gampang pecah. Dia akan yang pakai itu pelentung-pelentung itu plastik itu kan banyak sekali ya. Jadi sebenarnya antara gimana ya,
sedih juga sih, saya juga melakukan itu, walaupun ya itu sedih. Dan ketika sudah bisa ke mall ya diusahakan untuk pergi atau ke pasar. Kalau tukang sayur saya biasa, tukang sayur yang keliling itu. Dan itu saya selalu dalam tanda kutip melarang mereka memberikan tas kresek pada saya. Dan saya bicara pada ibu-ibu dan saya pikir saya akan harus kampanye itu tadi ya, pakai gambar. Nanti kalau saya udah melakukan saya foto deh. Karena itu rupanya mereka juga harus diajarin gitu. Mereka kan nggak ngerti. Gitu. Ya, memang kalau saya perhatikan mungkin dari kecil tukang sayur yang keliling rumah dulu waktu kecil itu selalu bawa biasanya daun. Jadi apa-apa nanti dibungkusnya dengan daun ya. Mungkin karena waktu itu nyari kantong kresek susah gitu ya. Mungkin 30-40 tahun yang lalu. Ya, tapi sekarang ini mungkin lebih mudah nyari kantong kresek dibanding nyari dedaunan yang bisa untuk bungkus ya. Salah satu mungkin ya kalau di Bogor itu misalnya toge goreng gitu. Toge goreng itu dibungkus oleh daun ya, tidak istilahnya dikemas dalam kantong plastik yang pada umumnya ya. Nah ini tradisi-tradisi lama seperti ini sebetulnya saya kira perlu juga diangkat juga ya supaya paling tidak menjadi satu kesadaran dan juga jadi paling enggak ya keinginan itu untuk bagi yang pelaku-pelaku mungkin bisnis untuk bisa ikut juga gitu ya, mencari terobosan baru yang sifatnya benar-benar sustainable ya dan tidak mencemari lingkungan. Mohon maaf Mas Mirsa, ada di chat tuh? Ya, ini ya siapa lagi nih? Sylvia Karuna. Ya, silakan loh Bu. Atau nah ini pertanyaannya Bu, sekarang banyak sekali pakaian yang berbahan dasar polyester. Nah, itu juga mengotori lingkungan dan bahaya juga buat tubuh. Ya, polyester itu pada dasarnya memang PET, seperti yang tadi saya dalam paparan tadi. Jadi polyester itu jenis kain dengan dikombinasikan dari senyawa kimia kombinasi dengan polietilen terephthalate sama dengan yang tadi saya sebut PET. Itu memang saya katakan tadi itu berbahaya ya. PET. Ya, coba kita lihat tadi PET. PET ini sekarang ini tren. Karena dia kemudian kayak tidak perlu ini kan sekali pakai, jadi baju polyester sekali pakai. Oh jangan Bu, mahal. Mahal ya. Mahal. Dan memang benar, jangan beli polyester, belilah katun. Karena katun tuh yang dari kapuk ya. Katun tuh emang pelitet-pelitet sih, maksudnya emang perlu disetrika dan nyetrikanya juga kadang-kadang susah gitu. Kalau polyester yang cepat sekali, bahkan ada yang nggak perlu setrika, cepat sekali ini. Ya, dan kalau buat tubuh saya belum tahu ya, kalau gesek-gesek kulit tuh belum pernah lihat ininya, belum pernah mendengar ada penelitian atau ada berita tentang pengaruh polyester terhadap tubuh. Bagi yang alergi pasti gatal-gatal. Ya, karena itu plastik ya, artinya tidak terlalu menyerap keringat gitu. Ya. Sekarang ini juga banyak yang mix ya Bu, katun polyester. Jadi justru itu. Kadang-kadang jadi agak sulit juga kalau nggak pengen pakai polyester. Katun pure harus. Iya benar. Banyak pakaian bayi yang bahannya polyester, betul. Kesian sih anak-anak ya. Kesian. Memang sih kayak yang agak-agak berkilat gitu ya. Gitu. Dan memang kalau katun itu keruntel-keruntel sekali sih Mas. Cuma kita lihat aja polyesternya berapa persen ya, sekecil mungkin lah Bu. Kalau nggak mungkin kita menghindari.
Memang di pasaran masih banyak sekali polyester campurannya. Begitu. Ya. Mau nggak mau ya. Ya gimana? Sekarang itu yang dibilang ekonomis ya. Kayak daun sekarang menjadi mahal karena daun susah ya, Bang Mirsa. Iya kan, daun kan udah orang nggak menanam pohon pisang lagi. Kalau dulu mungkin pohon pisang di mana-mana. Misalkan makanan tuh kalau dibungkus daun kan enak sekali padahal. Iya. Dulu hal-hal yang dulu dibungkus dengan bahan alam tuh antara lain dari bambu. Tahu kan kereneng? Kereneng tuh apa ya? Kalau Jawa Barat apa ya? Kereneng tuh yang kayak dijalin-jalin terus bolong-bolong tuh loh. Ketupat itu ya, ya semacam tas ya, tas yang kayak ketupat begitulah. Gede-gede itu yang bisa tajam itu. Nah, biasa untuk salad dulu waktu kecil. Dulu tuh kayak gitu, buah itu selalu pakai kayak gituan yang bisa digini-gini jadi gede, terus digini terus gitu-gitu. Nah, itu kalau bahasa Jawanya kereneng, nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa. Kemudian ya, itu dari bambu. Dan kemudian daun jati. Nah, sekarang pohon jati aja nggak ada. Biasanya jati muda yang beda, daunnya beda banget. Kemudian daun pisang. Banyak deh dulu. Jadi gitu. Oh, saya ingat namanya Bu, bongsang namanya Bu kalau di daerah sini. Bongsang, benar bongsang. Iya. Mungkin udah 10 tahun saya nggak ngomong kata itu, Bu. Baru kali ini keluar lagi. Oh, ini Ibu itu ada lagi nih. Sylvia bisa bicara langsung sebenarnya. Kan yang mungkin tidak semua membaca Caca bacakan ya. Ibu Sylvia rupanya bergerak di bidang pakaian bayi. Mengedukasi orang-orang agar memakai bahan katun yang murni katun tidak mudah. Memang sih. Memang. Memang dia lebih mahal juga dan dia pelitet-pelitet. Ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih dari Pak Yohanes ya Pak. Mau ini Pak? Mau unmute Pak? Ya, silakan. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Ibu sama Bapak. Terima kasih, ini topik luar biasa menurut saya. Karena ini memang topik yang tidak bisa dibahas oleh satu negara saja kalau menurut saya. Karena saya tadi ada pemikiran kenapa tadi ada dibicarakan bahwa yang ramah lingkungan selalu mahal. Nah, kenapa pemerintah tidak turun tangan gitu? Ya. Nah, kalau pemerintah turun tangan, mungkin nanti ya kalau Indonesia bersih, tapi sampahnya datang dari negara lain melalui laut. Nah, itu tidak bisa kita sendiri yang bekerja menurut saya. Nah, kalau saya tidak salah, plastik itu adalah hasil dari sisa proses dari biofosil atau fosil dari tambang kalau nggak salah saya. Nah, pernah sekali waktu pemerintah daerah ada melakukan promosi teknologi tepat guna, itu ada pembakaran dengan pressure tinggi, plastik dijadikan kembali ke seperti bensin. Nah, ini kenapa tidak terlalu populer kayaknya, padahal itu bisa dijadikan bahan bakar. Terutama sekarang saya nggak tahu bagaimana itu bisa membuat seperti kerosin nih, minyak tanah. Minyak tanah sekarang kan sudah betul-betul mahal kan, dan jarang juga sudah susah carinya. Padahal itu dulu kalau kita kembali ke zaman kita dulu, kita kalau nggak ada listrik kita bisa pakai lampu strongking itu, nah itu pakai minyak tanah. Nah mau beli minyak tanah juga susah sekarang, mahal lagi. Nah itu kenapa tidak dijadikan itu gitu? Terus bank sampah di daerah yang saya lihat itu nggak bekerja. Jadi bank sampah ada tapi nggak ada berita suksesnya dia itu nggak ada. Saya belum pernah dengar ada bank sampah yang sukses, itu nggak ada. Dan kalaupun ada, nah itu banyak disalahgunakan juga. Itu bahkan waktu saya ke sana itu, saya lagi berbicara sama beberapa stakeholder di sana, itu pekerja-pekerja di bank sampah itu malah sekarang diinvestigasi. Oh, di mana itu Pak? Di daerah tempat saya di Lombok sana. Oh. Iya. Karena
karena saya hidup di pinggir laut, jadi kita kalau hujan itu selalu banyak plastik. Ya. Saya juga bingung. Ini plastik kalau saya tanam bakal ngerusak, seperti yang tadi kita omongin, bisa rusak tanah dan yang lain-lain tuh. Nah, kalau satu-satunya saya lakukan adalah bakar. Tapi kalau bakar kita juga masalah dengan lingkungan, toh. Racun. Iya, jadi saya serba bingung. Nah, satu-satunya cara waktu dulu itu saya nyari informasi bagaimana yang namanya itu alat bakar yang benar, seperti apa? Jadi alat bakar yang benar di mana asapnya nggak keluar tapi dilewati sama air atau gimana, saya nggak ngerti juga. Nah, tapi itu kembali lagi itu nanti kembali lagi dengan ekonominya toh. Nah kalau kita ngomong sama orang-orang di daerah-daerah di kampung gitu, apalagi daerah-daerah pesisir, mereka ngomong, saya mikirin perut saja udah susah, gimana kamu mau mikirin yang lain, katanya. Ya saya diem aja, udah nggak bisa ngomong apa-apa kalau udah kayak gitu kan. Nah, saya mikir kenapa kita sebagai negara tidak membantu, umpamanya kayak tadi itu yang namanya plastik yang dari singkong itu mungkin 90.000 subsidi mungkin kembali jadi 15.000 mungkin atau berapa. Jadi itu salah satu yang kita bisa. Tapi kembali lagi seperti saya tadi ngomong yang awal itu, kalau pemerintah kita subsidi terus, sementara sampai data dari negara lain ya sama aja bohong kan. Nah, itu dilema sih menurut saya itu. Jadi saya sampai sekarang saya bingung ini mau dikemanakan ini plastik. Kalau kita dapat plastik mau kemana? Mungkin yang digembar-gemborkan di mana itu di TV ya, yang bisa didaur ulang itu daur ulang sekuler itu, kalau nggak salah, saya nggak tahu apa namanya itu. Jadi plastik PET dipisah-pisah terus dikasihkan ke bank sampah. Nah, sementara saya agak pesimis juga, bank sampah nggak ada yang jalan. Nah, ini bank sampah di Jakarta, kalau kita mungkin kalau itu populer, bank sampah itu ada di mana kita mesti tahu, kita udah tahu. Sekarang kadang-kadang kita mau buang sampah aja bingung. Mesti ada truk sampah yang datang, mesti yang ini, baru kita ngomong buang ini di mana. Iya, Pak. Iya. Boleh nanggapin sedikit? Ya, Bu Brigita. Bank sampah tidak semuanya buruk, Pak. Di Jakarta banyak bank sampah yang baik. Di Surabaya apalagi. Di bawah Bu Risma itu luar biasa. Surabaya tuh kalau Bapak ke sana bersih banget. Benar-benar taman di mana-mana luar biasa bersih. Itu luar biasa keren. Karena saya tahun 2003 saya di sana itu masih kayak Jakarta. Begitu saya ke sana tahun 2010 aja udah luar biasa. Sebelum beliau waktu itu masih kepala dinas sampah aja udah bagus. Begitu beliau jadi wali kota, itu sangat bagus. Dan itu tadi, plastik bisa untuk naik bus. Jadi mereka yang kelas ekonomi itu bisa. Namun, dari mana sampah itu datang, itu betul sekali tidak semata-mata wisatawan yang membuang. Karena arus laut itu juga bisa membawa sampah dari tempat lain. Dan arus laut itu berubah-ubah. Setiap musim dia berubah. Maka bisa jadi bulan-bulan Februari itu penuh sampah. Nanti bulan-bulan Juli dia nggak ada sampah. Itu bisa seperti itu. Atau dari muara-muara, memang dari kotanya sendiri memberikan sampah. Itu jadi asal-usul sampah yang di laut itu macam-macam. Kemudian sampah di negara itu juga macam-macam. Karena Indonesia itu masih mengimpor sampah plastik untuk dijadikan aspal. Jalan plastik itu sudah ada di Jawa Timur, sekian kilometer, katanya lebih bagus. Jadi sampah plastik itu sebagian itu sudah ada yang menjadi aspal. Tapi itu sampahnya beli dari luar negeri, sampah dari luar. Apa kurang Indonesia kurang sampah plastik? Masih mendatangkan dari luar. Alasannya sampah plastik di Indonesia tidak bersih. Lalu mengapa tidak ada pendidikan untuk sampah yang ada di Indonesia dibikin sedemikian rupa sehingga bisa menjadi bahan baku, katakanlah begitu. Lalu diajarinlah semua orang untuk itu. Itu nggak ada gerakan seperti itu. Berbeda dengan di negara-negara maju ya. Itu bahkan orang, kalau kita bicara sama anak-anak aja mereka tahu itu harus diapakan. Mereka tahu kalau
habis minum Coca-Cola katakanlah. Jangan dibuang, pergi aja ke setiap toko apapun. Mereka ngasih dia dapat 50 sen, $0,5 dulu. Any outlet yang mereka yang jual. Kita kan belum ada juga yang kayak gitu, yang tanggung jawab sampah itu sebenarnya dalam pemerintah itu sudah mengupayakan untuk namanya extended product responsibility. Jadi itu adalah perusahaan itu harus bertanggung jawab. Semua sampah itu harus kembali ke perusahaannya. Seperti tadi, dibalikin ke toko. Dibalikin ke tokonya. Dulu ada Nokia itu, di radio dalam itu ada sampah Nokia, dia sediain. Jadi sampah-sampah HP itu bisa ke situ. Indonesia tidak memberlakukan itu. Padahal sudah diminta terus, sudah ditanyain terus, saya kan wartawan, dan nanyain terus kapan itu peraturan IPR, sampai sekarang nggak ada. Coba kalau itu ada, sampah kita kembalikan, sampah sampo kita kembalikan, itu kembali ke Unilever, gitu. Harusnya begitu. Baru akan tertangani dengan baik. Jadi mereka yang memproduksi sampah, memproduksi bahan menjadi sampah itu bertanggung jawab. Kalau di luar udah seperti itu, kita aja belum. Begitu Pak. Jadi ya betul sekali bahwa pemerintah yang harus turun tangan. Dengan kebijakan dan masyarakat mungkin bisa take part ya, bisa ambil bagian. Ya. Baik, saya kira ya kita malam ini tidak mencoba untuk menyelesaikan masalah. Ini. Maaf, Mbak Maria Dian Nurani. Sudah ada peraturannya, perusahaan diminta membuat roadmap. Ya, baru diminta membuat roadmap, tapi baru roadmap-nya ya. Ya. Masih harus dijalani intinya ya. Mbak Maria boleh kasih kabar perusahaan yang sudah memberikan roadmap ke KLHK? Supaya kita juga tahu. Ya. Ditunggu sharingnya Mbak Maria. Baik, nanti mungkin bisa lanjut. Besok ada pembahasannya. Oke, besok kita tunggu besok. Besok ya. Mudah-mudahan acara malam hari ini yang disponsori oleh Indonesia Pranic Healing ini bisa paling tidak menjadi ajang untuk kita mendapat kesadaran atau pengetahuan yang lebih baik tentang apa yang harus kita lakukan ya, supaya kita tidak sifatnya mencuri dari generasi-generasi kita di masa depan ya. Don't steal from our future children. Ya. Jadi mudah-mudahan seperti yang biasa kita lakukan juga pada setiap hari di sesi gerakan penyembuhan dunia ini, kita juga akan mulai melakukan satu teknik yang dinamakan meditasi Twin Hearts, yang dimana itu adalah sebenarnya dimulai dari pemurnian jiwa. Seperti tadi Ibu Brigita juga menyampaikan wali kota Surabaya ya, Ibu Risma ini mulai dari membersihkan kotanya, tapi lambat laun akhirnya menjadi pemimpin di kota Surabaya itu sendiri ya. Kenapa kita juga tidak melakukan hal yang sama? Ya, kita mulai dengan membersihkan jiwa kita, badan kita, rumah kita, sekeliling kita ya. Ya harapannya nanti kita kan bisa menjadi pemimpin di lingkungan kita sendiri. Ya, terima kasih banyak Bu Brigita atas sharingnya pada malam hari ini. Ya, kita akan lanjutkan dengan sesi meditasi Twin Hearts. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua rekan-rekan kita. Ya, kami lanjut untuk ke acara sesi berikut. Kita akan lakukan meditasi Twin Hearts. Mungkin pertanyaan untuk para sahabat Pranic Healing, apa